asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua, sehingga kita bisa datang ke sekolah ini dengan tujuan menuntut ilmu. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya Bujiananda Faradela Hamzah dan saya Nur Awalia Tamping ingin menyampaikan ceramah singkat tentang kisah Ashabul Kahfi. Bisa dibilang kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menjelaskan tentang ketauhidan makhluk kepada Tuhan. Adapun kisah Ashabul Kahfi diabadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini terjadi di negeri Ephesus. Saat itu negeri tersebut dipimpin oleh Raja Dakyanus, seorang penyembah berhala yang kejam. Raja Dakyanus memerintahkan rakyatnya agar mengikuti kepercayaannya dalam menyembah berhala. Jika menentang, maka akan menerima hukuman yang berat. Ketika kemaksiatan merajalela, ada sekelompok pemuda yang justru tetap memegang ketauhidan mereka, tak mau mengikuti jejak dan keinginan Raja Dakyanus. Kelompok pemuda itu beriman kepada Allah dan akidah yang kuat tak tergoyahkan meskipun negara tersebut memiliki raja yang zalim. Raja Dakyanus mendengar tentang sekelompok pemuda yang tidak mengikuti kepercayaannya, maka dia pun langsung bertindak dari cara halus sampai cara kasar. Sekelompok pemuda itu ditawari harta, jabatan, dan lainnya agar meninggalkan ketauhidan dan kepercayaannya. Namun tak mempan. Akhirnya raja pun berniat memberi hukuman. Sekelompok pemuda itu yang berjumlah 7 orang, di sebagian riwayat ada yang menyebut 5 orang, melarikan diri ke arah Aman Yordania. 7 orang pemuda ini menuju sebuah gua bernama Gua Rajib. Jaraknya sekitar 8 km. Ketika menuju Gua Rajib, mereka bertemu anjing bernama Qatmair yang mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sungguh, ketungguhan mereka dalam ketauhidannya bisa kita tiru. Lantas, ketika sudah sampai di gua persembunyian, agar bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memohon rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami. Saat itu Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka. Ketujuh pemuda dan anjingnya itu tertidur lama sekali selama 309 tahun. Ketika negeri Afasus telah berganti raja yang soleh, barulah mereka terbangun. Summa ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu yang pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Dan yang ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Baiklah, sampai di sini ceramah singkat yang bisa kami sampaikan mengenai kisah Ashabul Kahfi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.